pimpin doa sebelum kita belajar. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Kita sudah berdoa, semoga harapan kita kepada belajar hari ini memudahkan ya. Iya. Terkait dengan materi yang saya sudah sampaikan pada kegiatan siklus lalu, ya, terkait dengan materi peluang usaha, saya ingin bertanya kepada kalian, coba kalian jelaskan atau sebutkan cara-cara apa saja yang kalian bisa lakukan dalam mengumpulkan informasi terkait identifikasi atau analisis usaha. Ya, langkah-langkah apa saja atau cara apa saja yang kalian bisa lakukan untuk mengidentifikasi peluang usaha yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Ya, apa? Mungkin Pak Guru berikan salah satu contoh dengan observasi bisa ya. Jadi untuk mengidentifikasi itu supaya kita tahu kira-kira usaha-usaha apa yang sudah ada di daerah tempat tinggal kalian. Di saat kalian mau membuka sebuah usaha, jadi kalian sudah tahu bangsa pasarnya. Oh, ternyata usaha yang ini sudah ada di tempat kita. Misalkan produk A sudah ada di tempat kita, produk B dan seterusnya. Berarti kita mencari produk-produk yang masih jarang ya, atau bahkan yang belum ada di daerah kita, sehingga nantinya untuk memperkecil persaingan dalam dunia usaha. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya akan bagi kelompok sesuai kemarin. Kelompoknya waktu di siklus pertama ada 3, cuma karena banyak yang tidak hadir hari ini, ya, sehingga Pak Guru akan ciutkan lagi menjadi 2 kelompok, ya. Jadi sesuai posisi yang Pak Guru sudah atur. Di sini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Kira-kira di sini siapa yang akan jadi ketua kelompoknya? Yang dipercaya sama anggota kelompoknya siapa? Ayo. Yang akan jadi ketua kelompoknya siapa? Ya? Siapa? Ayo, enggak apa-apa, siapa? Ayo siapa? Ya, siapa namanya? Yang jadi moderatornya siapa? Yang jadi moderatornya, ayo. Oke. Yang ini kelompok 2, jadi ketua kelompoknya siapa? Ketua kelas atau? Ya, yang moderatornya seperti biasa ya. Oke. Jadi ini Pak Guru akan bagikan LKPD. Ini ada LKPD yang Pak Guru akan kasih ke kalian. Ya. Silakan dibentuk dulu ininya sebelum kita lanjut ke ini. Dibentuk dulu, dijadikan satu mejanya, 4 saja baru keluarkan baru. Ya. Iya, ini kita keluar saja kursinya, baru kita butuhkan bawahnya supaya enakan belajarnya enggak. Ya, ini geser. Ya. Oke. Jadi saling berhadapan lebih enak kan? Ya. 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 Oke, setelah Pak Guru bagikan LKPD, di sini perintahnya silakan analisis ya video yang Pak Guru akan tayangkan sesuai pemahaman kalian ya. Jadi ini ada video. Ya, silakan. Silakan kalian analisis video yang Pak Guru tayangkan sesuai pemahaman kalian. Tuliskan jawabannya di lembar LKPD ya.
Ini bisa diperhatikan videonya. Setelah itu silakan kamu simak dan silakan kamu analisis sesuai instruksi yang ada di LKPD. Itu tadi sekilas tayangan tentang beberapa jenis usaha yang ada di Indonesia ya, yang berkembang ya, mungkin karena di daerah-daerah tersebut pesaingnya masih kurang, sehingga tadi di gambaran dari usaha itu ya dari modal yang kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Silakan, jadi kalian dengan video yang saya tayangkan tadi untuk bisa menganalisis ya, untuk bisa menganalisis kira-kira kelemahannya apa, keberhasilannya apa ya, dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD terkait dengan video yang tadi sudah saya tayangkan. Dengan waktu kurang lebih mungkin sekitar 10 menit boleh ya? Ya, silakan untuk menganalisis kegiatan di video tadi sesuai dengan LKPD yang saya sudah berikan kepada kalian. Ya, jadi silakan kerjasama dalam sebuah kelompok supaya prosesnya bisa cepat. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kalian dari masing-masing kelompok ya. Ya, jadi silakan tulis saja di lembar LKPD yang saya sudah berikan kepada kalian terkait dengan bagaimana cara menganalisis dari tayangan video tadi, ya. Karena ada beberapa video tentang usaha yang saya sudah paparkan ke kalian. Kira-kira bagaimana caranya kalian menganalisis hal itu sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Waktunya 10 menit saja ya, boleh ya? Ya, waktunya 10 menit saja. Jadi menurut kelompok, pendapat dari masing-masing kelompok silakan tuangkan dalam LKPD. Jadi berbagi tugas dari masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya sehingga bisa terselesaikan dengan tepat waktu ya. Silakan gunakan waktu semaksimal mungkin ya, karena waktunya cuma 10 menit, sehingga silakan kalian gunakan dengan semaksimal mungkin. Setelah itu kita akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok terkait dengan hasil analisis kalian atau jawaban kalian yang ada di LKPD. Di saat kalian presentasi, Pak Guru akan ambil nilai ya. Pak Guru akan ambil nilai terkait dengan presentasi kalian. Yang pertama itu adalah pembukaannya dalam presentasi ya. Yang kedua, proses kerjanya yang kalian sudah lakukan. Baru yang ketiga, hasil. Yang keempat, sikapnya dari masing-masing kelompok. Jadi nanti saat presentasi baru akan
ambil penilaian terkait dengan penilaian prosesnya, ya. Jadi nanti silakan dari masing-masing kelompok bagaimana untuk menyampaikan pendahuluan prosesnya, hasilnya, dan sikapnya, ya. Sudah? Lagi satu, ya. Jadi setelah itu kita akan mempresentasikan, ya, kalian diharapkan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kalian terkait dengan LHPD yang kalian kerjakan. Oke ya, kalau sudah semua, baik, Pak Guru berharap untuk masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil kerja kalian. Pak Guru awali langsung saja ya, dari kelompok 1, dan untuk kelompok 2, kalau memang ada yang kurang pas mungkin dengan pendapat kalian, bisa untuk menyampaikan pendapatnya atau menyanggahnya ya. Boleh ya. Jadi silakan dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh teman kami yaitu Nia. Kepada Nia dipersilakan. Ya, saya kerja kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tabel faktor yang mengalami keberhasilan. Faktor yang mengalami keberhasilan yaitu inovasi produk. Indikator keberhasilannya adalah jumlah produk baru yang berhasil diluncurkan. 2. Kualitas produk. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk. 3. Pemasaran efektif. Indikator keberhasilannya yaitu jumlah penduduk produk. 4. Manajemen keuangan yang baik. Indikator keberhasilan yaitu tingkat profitabilitas. Dan 5. Keterampilan dan pengetahuan karyawan. Indikator keberhasilannya tingkat keahlian karyawan dalam menghasilkan produk. Dan yang kedua, tabel faktor yang mengalami kegagalan. Yang pertama, kurang pengetahuan teknis, yaitu kesalahan dalam merancang dan mengembangkan produk. 2. Persaingan pasar yang ketat, yaitu penurunan penjualan dan pangsa pasar yang rendah. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi produk, yaitu kurangnya minat konsumen dan kejenuhan pasar. Yang 4, masalah kualitas produk, yaitu tingginya tingkat pengembalian. Dan yang terakhir, kurangnya strategi pemasaran yang efektif. Indikator kegagalan yaitu kurangnya kesadaran merek dan rendahnya tingkat penjualan. Bagaimana cara mendirikan wirausaha? Usaha menjahit, kita harus bisa menguasai cara menjahit, niat, modal, atau cara menentukan target konsumen, memberikan penawaran menarik kepada konsumen. Apa produk atau jasa yang ditawarkan? Produk jasa yang ditawarkan yaitu menjahit pakaian. Bagaimana kiat sukses dalam menjalankan usaha? Yaitu dengan cara niat modal yang cukup. Jadi kesimpulannya adalah di sini dalam berwirausaha kita harus mempunyai niat yang betul-betul dalam berwirausaha agar bisnis berjalan dengan lancar. Sekian. Oke, terima kasih ya.
menjelaskan terkait dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 yang terkait tentang menganalisis usaha. Jadi tadi sudah faktor keberhasilannya apa, faktor kegagalannya apa, sampai kelompok 1 menyimpulkan bagaimana tiap jadi seorang pengusaha itu harus apa yang harus kita lakukan. Ya, ada kelompok 2. Ya, kalau belum ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Guru dan juga teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang akan mempresentasikannya yaitu Kanilut kepada Kanilut. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini bukan karena tidak dikasih tempat duduk, tapi saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai tentang peluang usaha. Beberapa usaha di bidang produk barang dan jasa yang ada di tempat tinggal kami yaitu pengelolaan minyak jelantah, pengelolaan limbah botol plastik, jasa pembuatan irigasi. Bagaimana cara mendirikan wirausaha tersebut? Dalam mendirikan wirausaha pengelolaan minyak jelantah, kita dapat mengumpulkan minyak bekas, dan setelah dikumpulkan minyak tersebut dibawa ke pusat daur ulang minyak dan dimasukkan ke dalam mesin pengelolaan. Yang kedua, pengolahan limbah botol plastik. Menyiapkan modal yang cukup untuk membeli plastik bekas, memastikan mempunyai lahan yang luas, siapkan mesin penggilingan plastik, mempelajari metode daur ulang plastik, merekrut karyawan, lalu mencari koneksi pengepul sampah plastik dan pembeli. Yang ketiga, bagaimana cara mendirikan wirausaha jasa pembuatan irigasi, yaitu dengan usaha jasa pembuatan irigasi melibatkan proses merancang, membangun, dan melihara sistem irigasi untuk pertanian atau keperluan lainnya. Apa produk atau jasa yang ditawarkan? Produk atau jasa yang ditawarkan dalam pengelolaan minyak jelantah yaitu sabun batang, sabun cair, dan lilin. Produk jasa yang ditawarkan pengelolaan limbah botol plastik yaitu gantungan kunci dari botol plastik, bunga, dan tas belanja. Produk atau jasa yang ditawarkan pembuatan irigasi yaitu saluran air pada lahan warga. Bagaimana kiat sukses dalam menjalankan usaha tersebut? Yang pertama, pastikan ada kebutuhan jejaring ke depan, inovatif thinking, dan tidak bosan mengedukasinya. Yang kedua, daur ulang, gunakan kembali dan kurangi. Rencanakan bisnis, kebutuhan lahan dan plastik terpenuhi. Menyediakan mesin untuk daur ulang. Yang ketiga, mencari lahan atau tempat yang membutuhkan usaha jasa irigasi. Bagaimana cara mendirikan wirausaha? Di sini kami mengambil tentang minyak jelantah. Mengumpulkan minyak bekas dan setelah dikumpulkan minyak tersebut dibawa ke pusat daur minyak, ke pusat ulang minyak dan dimasukkan ke dalam mesin pengolahan. Produk atau jasa yang ditawarkan sabun batang, sabun cair, dan lilin. Bagaimana kiat sukses dalam menjalankan usaha? Pastikan ada kebutuhan, jalin jejaring, kepantikan, inovatif thinking, dan tidak bosan mengedukasi. Kesimpulannya, pemanfaatan minyak jelantah dengan mengubahnya menjadi biodiesel yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bakar merupakan suatu langkah yang positif. Dan faktor yang mengalami keberhasilan: 1. Tempat yang tidak memiliki banyak pesaing. 2. Catatan bisnis. 3. Sumber daya manusia. 4. Perencanaan. 5. Faktor
pemasaran. Indikator keberhasilan, produktivitas, kompetensi dan etika usaha, modal usaha, percaya diri, berani mengambil tindakan. Faktor yang mengalami kegagalan, kurangnya interaksi dengan karyawan, kurangnya modal dalam usaha, dan indikator kegagalan, kesalahan manajemen, tidak memiliki tujuan yang jelas, lokasi usaha yang tidak strategis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus dulu ya. Ini hasil presentasi dari kelompok 2. Ada mungkin tanggapan atau saran atau masukan dari kelompok 1 terkait dengan hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2, bagaimana hasil identifikasi atau hasil analisis peluang usaha yang ada di tempat tinggalnya ya. Jadi kayak adik-adik ada? Ya, tidak ada, mungkin sudah jelas ya. Ya, kalau sudah jelas, jadi itu ada beberapa masukan ya, ada beberapa cara untuk menganalisis yang seperti tadi. Jadi kita nantinya kita tahu di saat kita mau menjalankan sebuah usaha, jadi kita sudah tahu dulu, kita sudah analisis dulu kira-kira usaha apa yang bisa nanti kita akan menentukan peluang usaha yang akan kita jalankan di tempat tinggal kita atau di daerah kita. Jadi kita tahu ternyata usaha ini yang pas ya, yang dari beberapa faktor yang kita analisis ternyata dari pasar-pasarnya mungkin masih kurang, pesaingnya ya, baru untuk barang jasanya juga mungkin masih persaingannya masih kecil ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke adik-adik ya, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Pak Guru akan berikan tes sumatif kepada kalian ya. Tapi ini tes silakan kalian isi dengan durasi waktu ya cukup 3 menit saja ya. 3 menit saja terkait dengan tes kemampuan atau pengetahuan kalian. Jadi ini Pak Guru bagikan individu. Silakan tulis nama, kelas, dan jawablah pertanyaan yang ada di lembar tes sumatif tersebut. Ya. Jadi dipersilakan. Waktunya 3 menit saja ya. Setelah itu nanti kita kumpul semua lembar LKPD kalian juga dengan tes sumatifnya. Jadi Pak Guru akan kumpul 1 kali. Tidak perlu banyak-banyak ya, yang jelas, yang penting singkat, jelas, singkat, padat, dan jelas gitu maksudnya ya. Sesuai apa yang ditanyakan dalam lembar kuis, lembar pertanyaan. Ya, jawabannya disingkat-singkat saja nggak apa-apa. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Ya. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama ya. Oke. Nah, jangan lupa tulis nama. Sudah? Ya. Jangan lupa tulis nama.
sebelum Pak Guru akhiri proses pembelajaran hari ini, Pak Guru minta waktu untuk kalian bisa merefleksi pembelajaran yang kita ikuti hari ini ya. Jadi silakan sesuai pertanyaan ini singkat-singkat saja. Jadi apa yang ada di lembar refleksi ini silakan kamu tuangkan sesuai pendapat kalian terkait dengan proses pembelajaran hari ini yang kalian ikuti ya. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru minta waktu sedikit untuk merefleksi kalian untuk bisa merefleksi kegiatan proses pembelajaran hari ini yang kalian ikuti. Tidak perlu tulis nama ya. Ya. Ya, tidak perlu tulis nama. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, terkait dengan proses pembelajaran hari ini atau apa yang kalian rasakan pada saat menerima materi hari ini sesuai pertanyaan yang ada di lembar refleksi. Ya. Kalau sudah, ya. Makasih banyak ya yang sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Sudah. Oke. Terima kasih. Sebelum Pak Guru akhiri proses pembelajaran hari ini, Pak Guru ucapkan terima kasih yang sudah memberikan refleksinya terkait dengan peringkatan atau bagaimana proses pembelajaran yang kalian ikuti pada hari ini atau materi-materi yang Pak Guru sampaikan. Dan benar apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi bahwa dalam penentuan peluang usaha itu, jadi kita harus bisa memilih. Jadi ini langkah pertama kalian untuk nantinya bisa menentukan peluang usaha apa yang kalian akan ambil. Jadi dianalisis faktor-faktornya dan lain sebagainya, sehingganya seperti itu ya. Jadi mungkin hanya ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala banyak perintah dan sebagainya, sehingga kalian merasa terbebani ya dengan kegiatan saya di sini. Jadi sekali lagi makasih banyak adik-adik ya sudah memberikan waktu. Oke, dimatikan. Sini. Iya.